Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif ini di era pandemi masih berolahraga terus saja ini ya. Alhamdulillah, bahkan seharusnya kita tetap disiplin, ditingkatkan. Kita imun ini harus kuat. Salah satu untuk mendapatkan imun yang kuat ya dari olahraga yang teratur, terukur. Ya, Pak Arif, ini di konten yang pertama kemarin kan kita sudah bincang tentang pentingnya orang berolahraga ya, gitu. Betul, Pak. Baik, Betul. sekarang yang sekarang ini coba kira-kira menurut Pak Arif olahraga apa yang sesuai untuk kebanyakan orang di era pandemi ini, Pak Arif? Sebelumnya begini, olahraga itu harus dilihat dari satu sisi usia, yang kedua tujuannya. Nah, dua ini penting. Sisi usia adalah supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan jenis olahraga yang kita lakukan. Karena ada beberapa jenis olahraga yang hanya boleh dilakukan untuk usia tertentu, misalkan 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Itu penting. Jadi jangan sampai kita melihat ada atlet berlari-lari terus kita meniru, nggak bisa. Semua sesuai dengan karakteristik dan tujuannya. Sementara tujuan olahraga kita itu untuk mendapatkan kebugaran, bukan untuk prestasi. Salah satu macamnya yang bisa kita lakukan kemarin bersepeda, kemudian jogging, kemudian jalan. Nah, ini di lapangan ini sudah tersedia jogging track. Ini bisa kita lakukan misalkan seperti saya usia 50 tahun ke atas, saya 54. Kalau saya terlatih, saya masih jogging, masih berlari saya. Kira-kira 10 putaran saya masih kuat untuk berlari karena saya terlatih. Kemudian bagi orang awam yang tidak terlatih, bisa dimulai dengan olahraga yang ringan, yaitu jalan kaki dengan kecepatan sedang, kemudian waktunya lama. Ini yang penting, karena apa? Yang kita latih itu adalah otot jantung, otot paru, supaya kita mempunyai kapasitas paru yang maksimal. Ini yang penting, Pak Nowo. Jadi jogging, jalan kaki, dan tentu sebelum melaksanakan olahraga ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah waktunya. Kalau kita tidak terbiasa dengan cuaca panas seperti ini, jangan coba-coba memulai dengan panas pagi. Tapi kalau kita sudah terlatih, terbiasa, tak masalah. Dan yang kedua, pakaiannya. Kalau kita mau mendapatkan hasil maksimal, ya pakai baju olahraga, pakai kaos yang mudah menyerap keringat. Jangan menggunakan jaket yang tertutup, itu tidak disarankan itu. Kemudian yang kedua, pakai sepatu yang bisa melindungi tumit. Namun kalau tidak ada, tak masalah. Bahkan pakai sarung pun, jalan-jalan, pakai sandal pun jadi. Itulah olahraga jalan kaki itu, manfaatnya besar, bisa dilaksanakan di mana saja dan murah. Ya. Itu. Jadi olahraga yang tepat atau sesuai untuk kebanyakan orang yang modalnya tidak perlu banyak ya, Pak Arif. Ya betul. Berarti hanya ya jalan kaki gitu Ya, ya, jalan tinggal kaki. kemauan. Dan yang kedua, yang ini juga penting di masa pandemi ini, jangan berkerumun. Artinya kita harus mengatur waktu. Kalau di sarana olahraga di lapangan misalkan orang banyak berkerumun, kita menghindar. Karena jalan kaki itu bisa dilaksanakan di depan rumah juga bisa, keliling juga bisa. Kalau untuk memotivasi ya di lapangan seperti ini. Seperti jam sekarang ini kan sepi, Pak Nowo. Ya, ya. Ini kosong, ini sangat bagus. Enak ini ya. Kemudian manfaat dari olahraga ini ada dua, yaitu manfaat secara psikis dan manfaat secara fisiologis. Secara psikis manfaatnya kita merasa lebih fresh, kita merasa tenang, dan imun akan meningkat. Kalau kita punya beban seperti saya tadi latihan pull up ini Ya. saya karena saya terbiasa latihan nggak masalah. Tetapi bagi yang tidak biasa latihan, jangan.
olahraga jalan kaki aja ya selama 30 menit 45 menit itu sudah cukup bagus. Kemudian manfaat fisiologis tadi saya terangkan, manfaat faalnya. Satu, olahraga dalam jangka waktu yang lama dilakukan terus menerus itu kan disebut olahraga aerobik. Itu akan memperkuat otot jantung kita, memperkuat paru kita sehingga kapasitas aerob kita maksimal, atau di dalam istilah olahraganya adalah VO2 max-nya, sehingga cadangan oksigen kita bagus. Nah, di masa pandemi ini orang yang terkena COVID itu rata-rata tingkat penyerapan oksigennya rendah. Oleh karena itu kalau kita terbiasa, kita bugar, pikiran kita fresh, dan kita juga tetap menjaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, dilengkapi dengan olahraga yang teratur, insya Allah kita bersama-sama bisa keluar dari pandemi ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif. Oke. Bincang pagi ini semoga bermanfaat dan Baik. bisa bermanfaat untuk orang banyak untuk berolahraga. Ya. Sangat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.